드디어 5분 후 출정이다. 죽은 단지. 너무 급해서. Halo lur, balik lagi di channel Maski. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe dipersilahkan. Kali ini saya akan membahas alur film Secretly Greatly. Tanpa basa-basi, yuk kita simak filmnya. Diperlihatkan seorang tentara elit yang bernama Wol Yuan di pinggir laut di daerah Nosontra, Korea Utara. Ia sedang melakukan upacara pemberangkatannya untuk dikirim menjadi mata-mata ke Korea Selatan. Wol Yuan adalah pasukan elit rahasia yang dilatih khusus oleh Korea Utara, dan dia adalah salah satu yang terbaik di pasukannya. Sebelum pergi, kaptennya yang bernama Kim Tae-won memberitahu bahwa ada dua kemungkinan setelah Wol Yuan pulang dari Korea Selatan, yaitu pulang sebagai saudara atau sebagai musuh. Yang artinya misi Wol Yuan kali ini akan dijalankan hingga bertahun-tahun lamanya di Korea Selatan. 2 tahun kemudian, adegan sudah beralih di Korea Selatan. Diperlihatkan seorang pria yang seperti keterbelakangan mental sedang dibully oleh 2 orang anak kecil. Yang sebenarnya dia adalah Wol Yuan yang sedang dalam proses penyamarannya. Dan Wol Yuan juga sudah mengganti namanya menjadi Donggu. Di sana dia bekerja menjaga toko milik ibu-ibu parubaya yang bernama Josun. Donggu tinggal di atas toko itu, dan dia juga tentunya mendapatkan gaji, meskipun tidak sesuai untuknya. Namun selama ini Donggu bisa mengumpulkan uangnya di kaleng, yang nantinya untuk dibawa pulang ke Korea Utara. Setiap hari, Donggu harus berpenampilan dan bersingkap seperti itu. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, setiap 3 kali sehari, ia harus turun tangga dengan cara menggelinding seperti itu. Donggu menghafal semua orang yang ada di desa itu, termasuk dengan kebiasaannya. Dan ada yang membuatnya tertarik, yaitu gadis cantik bernama Yeon Yuran yang sering melewati tokonya. Yeon Yuran memiliki adik laki-laki yang tidak suka kepada Donggu setiap kali Donggu memandangi kakaknya. Setiap hari, Donggu menjaga toko dengan berpura-pura tidur, dan dia tahu siapa saja yang mencuri di tokonya. Tiba-tiba, masuk cewek seksi bernama Jongram yang datangnya cuma hutang rokok. Kemudian datang bapak kurir yang ternyata dia juga sama dari Korea Utara. Namanya So Sang-gu, dan dia sudah lama di Korea Selatan, sekitar 16 tahunan. Dia juga sebagai mata-mata di sana. Mereka pun mengobrol sambil memakan es tungtung, dan ternyata hari itu adalah jadwal menjalankan misi Donggu setiap 6 bulan sekali, yaitu beol di tempat umum. Benar-benar penyamaran yang totalitas ya. Namun naas, saat beol di tempat umum, Donggu kepergok Yeon Yuran, cewek yang ia sukai. Karena malunya nggak ketulungan, Donggu sampai jatuh sakit. Bayangkan, tentara elit yang pelatihnya sendiri sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadapnya 900 kali, tidak berhasil. Namun dengan beol di depan cewek yang dia sukai, dia langsung ambruk bro. Jadi memang benar ya, ternyata hal kecil jika tepat sasaran mampu menjatuhkan seseorang. Oke, kembali ke film. Keesokan hari, Donggu dan anak si pemilik toko mengantarkan beras dan telur ke kosan. Donggu bertujuan untuk memastikan ada seseorang yang baru pindah ke kosan tersebut. Dan ternyata, Jongram cewek yang suka ngutang rokok itu juga tinggal di situ. Melihat Donggu membawa telur, Jongram tiba-tiba mengambil satu dan langsung memakannya mentah-mentah. Karena refleks, Donggu menyambar tetesan telur yang dimakan Jongram. Gili-gili gimana gitu. Kemudian ketika orang baru itu dipanggil bapak kos, ia tidak keluar-keluar. Malam hari pun tiba. Donggu sedang latihan fisik di kamarnya. Tiba-tiba ada pria berambut pirang yang langsung menyerang Donggu untuk menguji kemampuannya yang sekarang. Dan ternyata dia adalah rekan Donggu dari Korea Utara yang bernama Herang. Diceritakan Herang memiliki misi penyamaran menjadi rockstar di Korea Selatan, namun ternyata dia tidak memiliki bakat di dunia musik. Di saat Donggu sedang menjahit celananya, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang minta tolong untuk mencarikan kakaknya yang hilang. Kemudian Donggu merubah penampilannya agar tidak ketahuan warga. Dan ternyata kakak bocil yang hilang tadi sedang bermain di tempat pangkas rambut. Dan di saat Donggu sedang mengintip, tiba-tiba datang warga yang mencari bocah itu juga. Dan mereka mengira Donggulah yang menculiknya. Seketika Donggu langsung kabur dengan pakaian anehnya itu.
Keesokan harinya, di kantor militer Korea Selatan, akhirnya mereka mengetahui bahwa 16 tahun yang lalu telah terbentuk pasukan elit Korea Utara, yaitu pasukan 5446 yang sudah menyelinap di Korea Selatan. Di samping itu, agen termuda bernama Hae-jin dari organisasi rahasia Korea Utara datang menemui Dong-gu untuk menanyakan apakah dia berkhianat atau tidak. Namun tiba-tiba ia lari dan Dong-gu pun mengejarnya. Saat sedang mengejar Hae-jin, Dong-gu terhenti karena bertemu dengan Jong-ram yang sedang mabuk. Ia bercerita kepada Dong-gu bahwa sebenarnya ia telah memiliki anak yang telah diadopsi oleh orang lain di luar negeri. Di sisi lain, Presiden Korea Utara dan jajarannya menginginkan perdamaian dengan Korea Selatan. Dan demi perdamaian tersebut, Presiden Korea Utara memerintahkan semua pasukan khusus mata-mata 5446 ini untuk melakukan bunuh diri. Dan salah seorang dari Korea Selatan mengetahui soal bunuh diri mata-mata Korea ini. Dan dia berniat untuk menyelamatkan 3 orang yang tersisa, walaupun mereka melanggar perintah atasannya, tapi ia ingin tetap menyelamatkannya. Dia adalah Kapten So, yaitu kapten dari BIN. Mendengar informasi itu, Dong-gu mengubah jati dirinya ke semula sebagai Mayor Wol Yuan, dan dia berpamitan pada semua orang yang dia kenal, pada wanita yang dia sukai, dan pada ibu-ibu pemilik toko. Dan ibu itu memberikan tas hitam berisikan tabungan dan baju saat pertama kali Dong-gu ditemukan. Lalu Dong-gu memberikan uang yang dikumpulkannya selama ini kepada Jong-ram untuk menemui anaknya. Dan seketika Jong-ram terharu, sedih, bercampur bahagia. Ia sangat berterima kasih kepada Dong-gu. Lalu Korea Selatan mendapat kabar bahwa Kapten Kim Tae-won dari Korea Utara telah tiba. Kapten So langsung bergegas untuk menangkap Dong-gu dan Herang. Dan Hae-jin yang sudah tertangkap duluan meminta untuk dibawa agar bisa bermanfaat. Di sisi lain, Dong-gu menemui kaptennya hanya untuk mengetahui keadaan ibunya. Namun kaptennya menyangkal dengan berbagai alasan. Kemudian terjadilah perkelahian antara Mayor Wol Yuan dengan kaptennya tersebut. Wol Yuan hampir kalah di sana, dan ia terpental keluar bangunan. Namun untungnya, Herang datang tepat waktu, dan mereka pun kabur. Kemudian mereka menemui So Sang-gu untuk mengambil senjata di gedung tua. Namun tak disangka, So Sang-gu ternyata berkhianat selama ini. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara mereka yang dimenangkan oleh Dong-gu dan Herang. Setelah mendengar perkataan So Sang-gu tentang ibunya yang telah dihukum mati, Dong-gu syok dan terjatuh lemas. Ia sangat marah. Dan saat mendorong So Sang-gu ke tanah, tiba-tiba muncul tembakan yang mengenai tangan Dong-gu. Rupanya itu adalah sniper yang dikirim Korea Utara. Kemudian pihak Korea Selatan pun tiba dan langsung disambut oleh tembakan yang bertubi-tubi oleh sniper itu. Hae-jin yang mengetahui keributan yang sedang terjadi, ia berusaha melepaskan diri. Lalu Hae-jin menghabisi satu persatu sniper itu. Kapten Kim Tae-won pun juga tiba di sana, dan dia mengatakan kepada Kapten So agar Korea Selatan jangan ikut campur. Jika Korea Selatan tetap ikut campur, mereka akan menganggap itu sebagai deklarasi perang. Akhirnya Dong-gu alias Wol Yuan dan Herang melarikan diri ke atap gedung dan menghadapi semua yang menyerangnya. Hingga akhirnya Dong-gu berhadapan dengan Kapten Kim Tae-won. Namun sayangnya Dong-gu kalah. Tiba-tiba saat akan dieksekusi oleh kaptennya, Hae-jin datang dan menembaknya lebih dulu. Saat Hae-jin mengarahkan senjata pada kaptennya bertanya kenapa pasukannya jadi membelut seperti ini. Dan dia hanya menjawab karena dia membalas budi kepada Dong-gu. Tiba-tiba Kapten Kim Tae-won mengeluarkan sebuah granat dan berniat mati untuk negaranya bersama dengan mereka bertiga. Tiba-tiba Herang yang terluka bangkit dan mendorong kaptennya yang menyebabkan mereka berjatuh bersamaan dan granat itu pun meledak. Herang akhirnya tewas bersama Kapten Kim Tae-won. Seketika Dong-gu dan Hae-jin terpukul melihat kematian Herang. Di saat bersamaan, pasukan Korea Selatan datang untuk menangkap mereka berdua. Hae-jin mengarahkan senjata pada pasukan Korea Selatan, sedangkan Dong-gu alias Wol Yuan hanya duduk terdiam meratapi kesedihan. Hae-jin berusaha menyadarkan Dong-gu hingga terjatuh, dan Dong-gu melihat buku tabungan pemberian Ibu Josun pemilik toko.
Kemudian dibukanya buku tabungan itu. Ternyata di sana tertulis upah Donggo anak keduaku, dan ada juga tertulis tabungan untuk Donggo menikah. Ternyata Donggo yang selama ini mengira ibu itu tidak peduli kepadanya itu adalah salah. Semua kebutuhan Donggo disiapkan Ibu Josun pemilik toko karena dia telah menganggap Donggo sebagai anaknya sendiri. Kemudian pasukan Korea Selatan perlahan mendekat. Kapten So masih terus berusaha untuk menyelamatkan mereka berdua, serta mengatakan mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Namun Hae-jin berkata kalau mereka telah diabaikan negaranya, tetapi dia tidak ingin menjadi budak di Korea Selatan. Karena merasa frustasi, Hae-jin menembak secara membabi buta, dan pasukan Korea Selatan pun langsung membalas menembakinya. Tiba-tiba, Donggo maju dan melindungi Hae-jin dari tembakan yang akhirnya mereka terjatuh dari atas gedung dan tewas bersama. Di samping itu, Ibu Josun selalu menunggu kabar dari mereka. Hari demi hari dia merasa kehadiran Donggo yang selalu datang ke desa itu. Namun itu adalah bayangan semata. Ibu Josun sangat merindukan Donggo, dan akhirnya ia melihat dinding tempat di mana ia dulu menemukan Donggo, yang ternyata terdapat sebuah foto dan di belakangnya terdapat tulisan, yaitu Donggo berpesan kepadanya, "Ibu jangan sakit." Ibu Josun pun menangis sedih melihat itu. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat menyentuh hati banget. Terus terang saya sempat bergelinang air mata menonton film ini. Walaupun muka garong begini, tapi hati sebenarnya Hello Kitty, bro. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.